Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Baru. Sebuah cerita yang diambil dari akun Facebooknya Hairera Senja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dalam kegamangan itu, Dara pun akhirnya memberitahu Arai perihal apa yang selalu dirasakannya selama ini. Semula ia ragu, tapi akhirnya terungkap juga. Rai, selama sebulan ini aku sering muntah darah saat pulang dari merawat kau. Tapi kejadian itu hilang perlahan saat aku hamil dan... Tiba-tiba saja Dara menggantung ucapannya membuat Arai menaikkan kedua alisnya. Dan apa? Dan sebenarnya... Sudah beberapa kali aku mengalami pendarahan ringan. Sampai membelalak mata Arai mendengarnya. Kenapa kau tidak mengatakan pada aku dari awal? Dara terkejut diteriaki Arai. Suami tampak marah dan buru-buru meralat ucapannya. Cuma pendarahan sedikit, sekali basuh darah pun hilang dan tidak sakit lagi. Janganlah marah macam ini, Rai. Arai tidak menggubris. Ia memanggil Kasmi agar menemani Dara. Kau mau kemana? Dara panik melihat suaminya beranjak. Ia takut Arai benar-benar marah. Aku hendak ketemu Datuk. Arai pergi dengan wajah tidak sedap dipandang. Ia meninggikan suara bukan semata-mata marah kepada istrinya. Ia terlalu takut dan panik. Masalahnya, ia pun beberapa kali bermimpi sosok wanita bersisik itu menjilati darah yang mengalir di kaki istrinya. Arai mendatangi rumah datuknya dengan perasaan tidak karuan. Pikirannya berkecamuk. Datuk, Datuk. Seruannya menggema, tapi bukan Tuk Ranu yang datang, melainkan abdinya. Di mana Datuk? Datuk ke rumah pengulu gawe dan belum pulang, Empu. Sahut lelaki itu. Di saat yang bersamaan Tuk Ranu pulang. Nyaris Arai menyusul datuknya ke rumah pengulu gawe tadi. Baru melangkah masuk, Arai langsung bersimpu di bawah kaki wanita sepuh itu. Kau ini kenapa, Cuk? Datang-datang menyembah. Tolong Tuk, tolong batalkan perjanjian yang tidak masuk akal itu, atau lakukan apapun untuk menyelamatkan Dara. Istriku tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Kenapa pula Datuk mengorbankan dia? Habisi saja aku. Kalau begini caranya Tuk, dia sedang mengandung Tuk. Saat itu luruh air mata Arai. Ia tidak akan sanggup kembali bila semuanya masih tetap sama. Melihat Dara harus menanggung sakit selama mengandung saja, aku tidak kuasa, Tuk. Tolong kembalikan sakit itu padaku. Tuk Ranu mematung, matanya bergerak berkaca-kaca. Tapi keangkuhan dan keegoisan masih tampak jelas di wajahnya. Kau cucuku satu-satunya. Kau tidak tahu berapa banyak hal yang telah aku lakukan untuk kau, Arai. Semua tidak akan berubah sekalipun kau menjilat kakiku. Percuma merengek pada bahasan yang tiada akhir. Arai menegakkan tubuh. Kilatan mata penuh kebencian menghunus ke arah datuknya. Tunggulah, Datuk akan memamah pedih dari perbuatan ini. Tidak perlu aku meminta bantuan Datuk. Aku bisa meminta bantuan Kiai Agus. Detik itu juga Arai melangkah pergi meninggalkan datuknya yang masih bergemik. Arai, kau jangan melewati batasan. Di akhir kalimat itu pintu rumah terhempas kasar. Arai pergi tidak lagi menggubris datuknya. Bergegas didatanginya Kiai Agus yang tinggalnya tidak jauh dari rumah Tuk Ranu. Kebetulan lelaki itu baru selesai mengajar anak-anak mengaji. Arai, baru pulang kah kau? Lama sekali tidak berjumpa. Di desa itu siapa yang tidak mengenal cucu kesayangan dari keluarga terpandang itu. Selama bertahun tidak kelihatan batang hidungnya.
Orang-orang tahu jikalau Arai sedang mengenyam pendidikan di tanah Jawa. Hanya alibi Tuk Ranu saja untuk menutupi sakit cucunya. Arai menjawab seadanya. Tidak harus basa-basi karena ia harus cepat-cepat membebaskan istrinya dari teluh pembinasa keturunan. Kiai, aku ini mau minta bantuan Kiai untuk meruqyah istriku. Tadi dia sempat kerasukan dan selama ini pun sering mimpi buruk. Hanya itu yang bisa Arai katakan untuk sementara ini. Ia akan jujur nanti selama dalam perjalanan. Akhirnya Arai dan Kiai Agus lekas pergi menuju rumah Kasmi. Sesampainya di rumah, keadaan tampak sepi sekali. "Mak," Arai berseru sembari mengetuk pintu. Tidak disangka pintu pun tidak ditutup rapat. "Mak, Dara." Tidak ada siapapun yang menyahut karena rumah itu memang kosong. Arai masuk ke kamar. Alangkah terkejutnya melihat Dara yang menodai spray. Mendengar seruan-seruan Arai, tetangga sebelah menghampiri. "Nak Arai, istri kau dibawa ke puskesmas dengan mobil Pak Cik Samad. Istri kau pendarahan," lapor wanita itu. Kepanikan melanda Arai bersama Kiai Agus bergegas pergi ke puskesmas. Sepanjang perjalanan Kiai Agus memberikan nasihat-nasihat untuk Arai. Entah nasihat itu masuk atau tidak, karena di pikiran Arai hanyalah darah. Bagaimana keadaannya? Apakah hanya pendarahan ringan seperti yang sudah-sudah? Atau pikiran-pikiran itu membuat kepala jadi sakit. Beberapa kali Arai memijat pelipisnya. "Kiai, tolonglah istri saya," pintanya memelas. Kiai Agus hanya tersenyum sembari menepuk-nepuk pundak lebar itu untuk menyabarkan. Kiai Agus hanya perantara dan semua kesembuhan datang dari Yang Maha Kuasa. Atas isinya, semua terjadi dan tidak terjadi. Sesampainya di puskesmas, Arai segera memasuki ruang tindakan yang mana terdengar raungan itu sangat dikenalinya. "Mak," riak wajah Arai berubah tegang. Tepat di ambang pintu, Arai mematung menyaksikan Kasmi dan Utri yang meraung-raung sembari memeluk tubuh yang terbaring di atas bankar. "Bangunlah nak, jangan tinggalkan emak." Arai membeku di sana. Tubuhnya bergetar hebat. "Mak." Untuk bersuara pun Arai sudah tidak mampu. Dokter jaga yang sempat menangani Dara meraih selembar kertas dan pena untuk menuliskan waktu kematiannya. "Arai, Dara sudah pergi tinggalkan kita." Saat itu juga Arai menghambur memeluk Dara yang baru saja berpulang ke hariban ilahi tepat 20 menit sebelum Arai menginjakan kaki di puskesmas. "Dara belum pergi, Mak. Dara masih ada, Mak." Tangis Arai pecah. Ia meraung sejadi-jadinya di ruangan itu. Pendarahan hebat yang menyebabkan nyawa Dara terenggut. Menurut vonis dokter, memang tidak tanggung-tanggung pendarahan yang terjadi, sampai selimut yang menutupi tubuh Dara pun basah bisa diperas. "Kita kawin baru hitungan minggu, Ra. Masa kau tinggalkan aku macam ini? Anak kita, Ra. Aku pun tidak dapat menggendong anak kita." Semua terasa gelap. Langit-langit kamar menggerak hitam. Suasana kedukaan bercampur dengan kesedihan Arai. Bagaimana Arai tidak mengarungi sedih dan sesal setelah Dara pergi tanpa pamit? Perih, di saat-saat terakhir Arai tidak ada di sampingnya. Dara pernah berucap jikalau tugasnya selesai setelah Arai sembuh dan mereka mungkin tidak akan berjumpa lagi. Kemarin ucapan itu hanya gurauan, tapi hari ini jadi kenyataan. Dara pergi bersama janin dalam rahimnya, meninggalkan berjuta kesedihan untuk keluarganya, terutama Arai sendiri. Utri terseduh sedan, pandangannya mengabur tertutup air mata. Entah salah melihat atau tidak, tetapi Utri benar-benar melihat asap putih keluar dari sela jari jempol dan telunjuk kaki Dara. Asap itu membumbung, lalu hilang. "Apa itu?" Utri tidak berani berujar, hanya bergumam dalam hati. Entah itu ruh Dara atau sesuatu yang lain. Utri pun tidak tahu. Yang jelas asap putih itu keluar setelah Dara dinyatakan meninggal. Kepergian Dara jadi pukulan terbesar untuk Arai. Patah berserak hatinya. Putus sudah harapan yang ia gantung di selengkungan sabit. Sehelai kain batik menutupi tubuh yang sudah tidak bernyawa itu. Arai tidak berhenti menangis sepanjang perjalanan pulang dari puskesmas, membersamai jasad istri serta calon anaknya yang baru tumbuh.
Kiai Agus yang berada satu mobil hanya bisa menyabarkan lelaki yang sedang hancur itu. Sabar nak, semua sudah takdir. Terlepas bagaimana cara istri kau berpulang. Arai menggeleng. Ia tetap pada sanggahannya. Ini semua gara-gara telu yang berpindah padanya, Kiai. Seumur hidup, aku tidak akan memaafkan orang-orang yang terlibat. Sautnya lirih. Matanya menyirat kemarahan dan kebencian mendalam. Ada baiknya kau ikhlas nak. Ketahuilah, tidak akan gugur sehelai daun dari rantingnya jika bukan atas kehendak Allah. Arai diam. Seberapa besar Kiai Agus memberi pengertian, pada akhirnya Arai tetap menyalahkan keadaan. Semilir kedukaan membelai wajah-wajah bersedih di sana. Dengan sebilah bambu terpancang bendera kuning di depan rumah. Malam itu juga disiarkan melalui pengeras suara di masjid kabar kematian Dara Amelia binti Rahmat. Kabar itu pun sampai juga ke telinga Tuk Ranu melalui abdinya. Maaf Rai, istri kau telah berjumpa dengan ajalnya, lirih wanita sepuh itu. Meski begitu, ia tidak akan terlarut. Cukup baginya bila telu pemusnah keturunan itu sudah berakhir. Akan bernapas lega mulai malam ini. Setidak berperasaan itu Tuk Ranu pada orang lain. Bila dipikir-pikir, kepergian Dara akan berdampak juga pada Arai, entah seberapa besar pengaruhnya. Di waktu itu juga Tuk Ranu pergi ke rumah besan untuk menyampaikan bela sungkawa. Selendang hitam yang menutupi rambut putihnya melayang-layang tertiup angin. Di depan rumah panggung itu, Tuk Ranu berdiam diri. Sejujurnya, ada secuil pedih yang menusuk relung hatinya tatkala mendengar tangisan-tangisan dan doa-doa lirih dari dalam rumah. Ia masuk disambut kedukaan. Ia beringsut mendekati sosok yang duduk terbungkuk di samping jasad. Arai sontak menoleh. Tahu itu datuknya, ia segera menepis tangan keriput itu dari pundaknya. Untuk apa datang? Berduka atau sekedar menyetor muka? Tuk Ranu terdiam dapat bisikan tajam itu. Ia sedikit menjauh jangan sampai cucunya jadi beringas atas kehadirannya. Arai ingin malam ini jadi panjang karena ia enggan berpisah dengan wanita yang hampir memberikannya anak. Ia tidak ingin pagi datang, sebab bersama itu tidak akan pernah lagi ia melihat seraut manis kesayangannya. Mata Utri bengkak, pun dengan kasmi. Lebur sudah hidup wanita parubaya itu saat kehilangan anak kandung satu-satunya. Yang merasa kehilangan akan menangis dan meratap sepanjang waktu. Semalaman itu hanya tangisan dan ratapan yang terdengar. Sampai ayam berkokok, mulailah beberapa orang sibuk menyiapkan segala keperluan untuk Dara. Jasad itu akan dikebumikan pukul 9 pagi. Saat fajar menyingsing, Arai menyertai penggali kubur membuat liang untuk istrinya. Tempat terakhir yang ia berikan pada Dara. Tidak sampai di situ, ia ikut memangku tubuh Dara saat dimandikan. Nak Arai, usah kau menangis di depan istri kau. Kau harus rela dengan kepergiannya. Kalau tidak, sulit mengebumikannya nanti. Arai tidak menyaut. Bagaimana tidak menangis? Wajah Dara berada tepat di matanya. Ia memalingkan muka agar air mata tidak jatuh di wajah istrinya. Air mata tidak surut. Serupa gerimis yang berderai pagi ini, langit mendung kelabu menyaksikan kedukaan. Jasad yang terbungkus kain kafan telah masuk ke liang lahat. Tanah basah pekuburan menimbun jasad hingga menggunduk. Angin berdesau meniup bunga Kamboja berguguran jadi satu. Doa-doa lirih membumbung menuju senjakala. Tuk Ranu menyaksikan kepiluan itu beberapa tepat di belakang cucunya. Ia tidak berani mendekat, apalagi mengucap bela sungkawa. Telah terkubur orang yang disayangi, para pengantar jenazah satu persatu meninggalkan pemakaman. Tinggallah Arai seorang diri yang masih meratapi kepergian istrinya. Betapa ia berduka. Menjelang tengah hari, Arai pulang ke rumah datuknya untuk membereskan barang-barang Dara. Hendak disimpannya dengan rapi. Tuk Ranu yang menyambut kedatangan Arai dilalui begitu saja tanpa tegur dan sapa. Apa kau menyalahkan Datuk atas kematian istri kau? Salahkan saja, asal kau tidak memancang bendera permusuhan dengan Datuk sendiri. Datuk tidak ingin kau diam-diam macam ini. Langkah Arai terhenti. Ia pun menyahut. Siapa lagi yang harus kusalahkan?
Tidak usah berlindung di balik kata karena menyayangiku. Kalau Datuk ingin hubungan kita baik-baik saja, maka kembalikan Dara padaku. Tuk Ranu tidak berkutik. Kilatan matanya mengumbar kekecewaan, sedangkan cucunya lebih dari kecewa. Arai lekas menuju kamar meninggalkan percakapan yang menyesakkan dada. Di kamar itu, dada jadi lebih sesak, manakala barang-barang milik Dara berserakan di sana. Teriris rasanya melihat peninggalan orang-orang yang disayangi. Dengan bercucuran air mata, Arai mengemasi segala benda itu, lalu menyimpannya rapi di lemari. Tidak lama Arai pergi dengan sehelai selendang ungu yang selalu dipakai Dara. "Arai, kau hendak kemana?" tanya Tuk Ranu. "Ke makam, menemani istriku." Arai pun berlalu setelah mengatakan itu. Tuk Ranu mendengus. Ia jengkel sekali dengan kebodohan cucunya. "Tidak perlu kamu menemani, dia sudah ditemani malaikat di kubur," bekik Tuk Ranu geram. Arai sudah tidak ingin mendengar apapun yang keluar dari mulut datuknya. Ia hanya ingin menghabiskan seluruh waktu untuk menemani dia yang sudah tiada. Hal itu pun benar-benar dilakukannya. Dari siang sampai maghrib, Arai tetap duduk di samping gundukan tanah yang masih basah. Tampak kulitnya bersih berkilat, tiada lagi sisa-sisa luka yang menghitam. "Sungguh, Dara, aku tidak suka kulit bersih ini. Aku lebih suka kulit yang bernanah penuh koreng," ujarnya sesak. Segenggam tanah kuburan yang masih basah, ia lumurkan ke seluruh lengan dan kaki. Ia tidak suka kulit putih bersih itu, ia benci. Matahari telah hilang di telan ufuk. Gelap mulai menjalari. Sunyinya tempat itu menambah kesan mengerikan. Hanya terdengar kesiur angin, binatang malam dan isakan Arai. Tidak puas lelaki itu meratapi kepergian sang istri. Rasa sesal benar-benar akan membunuhnya perlahan. Tuk Ranu merasa gundah gulana. Gelisah acap kali menghampirinya. Maghrib telah lewat, tetapi Arai tidak kunjung menampakkan muka. Padahal sedang digelar tahlilan untuk istrinya. Tuk Ranu mendekati Kasmi, menanyakan keberadaan cucunya. "Sejak Dara dimakamkan tadi siang, aku sama sekali tidak melihat Arai. Harusnya dia membaca doa di sini, bukan hilang entah kemana." Sedikit gusar wanita itu, manakala orang-orang bertanya kehadiran menantunya. Tuk Ranu menghela panjang, lalu kembali menatapi rangkaian huruf hijaiyah pada buku bercover hijau. Rumah itu kental dengan suasana kedukaan. Tuk Ranu jadi merasa tidak nyaman. Hanya beberapa ayat yang ia lantunkan, setelahnya pamit pulang. "Kau lihatlah, cucu dan datuk sama saja, sama-sama tidak tahu adab." Kasmi menggerutu pada Utri yang duduk di sebelahnya. Utri hanya diam. Tidak ada yang ingin Utri katakan di saat hatinya sedang berduka seperti ini. Ia hanya mengingat-ingat kembali kebersamaannya dengan Dara. Berbelas tahun hidup bersama Dara sudah seperti saudara kandung. Mengingatnya membuat air mata kembali meluruh. Tidak ada yang tahu batas hidup seseorang, dan rasanya tidak menyangka Dara akan pergi selamanya di usia yang sangat muda. Umurnya bahkan belum 30 tahun. Sementara rumah itu masih bergaung tahlil, Tuk Ranu sudah sampai di rumahnya. "Arai, Arai!" seruannya menggema, tapi tidak ada sautan dari si pemilik nama. Salah satu abdi Tuk Ranu menghampiri. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan. "Ada apa, Tuk?" tanya abdi takut-takut melihat semburat kemarahan kentara di wajah yang sedikit keriput itu. "Di mana Arai?" Abdi itu berkata jujur, sejak tadi tidak melihat datangnya Arai. "Tidak adakah di rumah mertuanya, Tuk?" Abdi itu memang sedikit aneh atas pertanyaan Tuk Ranu. Ia bertanya di mana keberadaan cucunya, padahal baru pulang dari rumah besan yang mana sedang digelar acara tahlilan. Pastilah Arai di sana. "Kalaulah Arai ada di sana, tidak mungkin aku bertanya pada kau." Nyaris abdi itu mendapat sumpah serapah. Tuk Ranu duduk melepas lelah, kepalanya sakit bukan main. "Kau cari Arai," titahnya pada abdi. Tidak ada pilihan lain untuk abdi itu selain menuruti perintah. Kebetulan Umay datang hendak berkemas barang untuk memajang pelaminan salah satu pernikahan yang memakai jasa mereka. "Ada apa, Tuk?" tanya Umay. Yang ditanya tidak menjawab, hanya bersandar kepala sembari memejamkan mata. Umay tidak berani bertanya lagi karena Tuk Ranu tampaknya tidak ingin bicara.
Umay meminta izin untuk mengambil barang-barang meninggalkan Tuk Ranu sendiri. Belum 10 menit Abdi pergi, Arai datang dalam keadaan mengenaskan. Tuk Ranu sontak berjingkat dari duduknya melihat tubuh Arai yang sangat kotor. "Kau dari mana, Arai? Kenapa kau sekotor ini?" Arai melirik sesaat lalu melengos. Langkahnya meninggalkan jejak tanah kuning di lantai ubin putih itu. "Arai, Datuk bertanya pada kau." Sisa-sisa teriakan Tuk Ranu. Cucunya kini menulikan telinga, membutakan mata. Di lorong, Arai berpapasan dengan Umay membuat wanita itu terkejut. "Arai, apa yang terjadi dengan kau? Kau melakukan apa sampai kotor begini?" "Melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, Makcik. Aku menunggu istriku," jawabnya asal. Begitupun ia berlalu tanpa banyak basa-basi lagi. Umay paham keadaan Arai seperti itu karena baru saja kehilangan istri serta calon anaknya. Kehilangan dua sekaligus orang yang disayangi memanglah berat. Umay masih mendapati Tuk Ranu duduk di tempat yang sama. "Kenapa masih duduk di sini, Tuk? Istirahatlah di kamar," pinta Umay. "Mana bisa aku beristirahat dengan tenang dibuat cucu sendiri. Dia marah pada awak, Mai, sampai tidak menyaut pertanyaanku. Entah dari mana dia kotor-kotor seperti itu." Tidak mudah bagi Arai, pun tidak mudah bagi Tuk Ranu. Keduanya dihadapkan oleh kenyataan yang sama-sama pahit. Tadi Arai mengatakan baru pulang dari menunggu istrinya. Mungkinkah dia seharian di makam, Tuk? Duga Umay. Baru tersadar Tuk Ranu akan hal itu. Memang Arai sempat berujar sebelum pergi siang tadi. Ternyata dia benar-benar melakukannya. Tuk Ranu geram, tidak habis pikir pula oleh kebodohan cucunya. Yang sudah mati tidak akan hidup lagi, walau 1000 tahun menunggui makam. Biarlah, Tuk Ranu akan maklum karena cucunya itu memang masih merasa kesedihan mendalam setelah ditinggal mati istrinya. Tuk Ranu mengira bahwa semuanya akan kembali seperti semula sesuai waktu berjalan. Ia ingin waktu cepat-cepat berlalu agar Arai pun berangsur melupakan kesedihannya. Kendati berharap begitu, Tuk Ranu malah mendapati cucunya pagi ini telah rapi dan wangi sekali. Tuk Ranu memerhatikan Arai yang berjalan ke rumah membawa kantong plastik putih. Rupanya Arai memetik kuntum bunga yang tumbuh subur di pekarangan. Ia kumpulkan dalam plastik. Tidak lupa ia merajah daun pandan mencampur dengan bunga-bunga segar. Tuk Ranu tidak tahan untuk tidak bicara. "Apa yang kau lakukan? Untuk apa bunga-bunga itu? Kau pun membeli air mawar?" tanya Tuk Ranu. "Untuk darah," saut Arai singkat tanpa menoleh. "Arai, kau usah macam ini." Tuk Ranu berusaha mencegah kepergian Arai, tapi sia-sia saja. Tidak sedikit pun Arai menggubris ancaman-ancaman yang dilontarkan datuknya bila ia berani melangkah keluar. Arai tidak peduli lagi, segera pergi menuju pemakaman. Akibat sikap Arai, Tuk Ranu mendulang kecewa dan marah. "Luai, kau hantarkan tipak siri itu pada Umay." Suasana hati yang buruk pagi ini membuat Tuk Ranu tidak jadi pergi membantu Umay merias. Luai pun pergi setelah disuruh. Rumah orang yang mengadakan pernikahan masih satu desa, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai. Luai memberikan tipak siri pada Umay. Ia pun mengatakan jikalau Tuk Ranu tidak bisa datang. Umay mengangguk saja. Walaupun akan kewalahan hari ini merias beberapa orang, mau bagaimana lagi? Utri sudah enggan bekerja setelah banyak kejadian yang menimpanya. Namun hari itu Umay benar-benar tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Ia pun menyuruh Luai untuk menjemput Utri. "Katakan pada Utri bahwa aku meminta bantuannya hari ini saja," tita Umay. Luai bergegas pergi dan menyampaikan permintaan Umay. Semula Utri menolak karena dirinya masih dalam suasana berduka. Lagi pula kematian Bungai menyisakan trauma mendalam pada diri Utri. Akan tetapi wajah memelas Luai membuatnya tidak tega. "Mak, aku pamit membantu Makcik Umay merias. Dia perlu bantuanku, Mak." Isinya pada Kasmi. Tanpa banyak tanya, Kasmi mempersilahkan Utri pergi. "Kalau bisa, jangan pulang malam-malam, Ut." Kasmi baru menyadari betapa sakitnya kehilangan. Kini ia akan menjaga Utri sebaik-baik menjaga anak kandung sendiri. Sudah cukup kehilangan darah, jangan sampai ditinggalkan oleh Utri, meskipun anak tiri.
Baru saja melangkah ke kamar pengantin, dada Utri mendadak sesak. Beberapa kali ia menepuk dada sembari mengambil nafas dalam-dalam. Selalu seperti ini bila dirinya diminta untuk merias pengantin. Utri menguatkan diri, duduk di sebelah Umay menunggu aba-aba. Aku menata rambutnya dulu, setelah itu kau dandani, perintah Umay. Utri mengangguk. Ia pun duduk saja di samping pengantin wanita. Tidak sengaja selurus pandangannya ke arah cermin. Di saat itulah ia melihat pengantin melemparkan tatapan tajam ke arah Umay yang sedang sibuk. Utri heran, terlebih tidak berkedip mata itu menatap Umay dari cermin. Kak, kau tidak apa-apa kan? Baru saja Utri menyentuh sedikit lengan pengantin itu, ia seketika ambruk tidak sadarkan diri. Sementara pengantin itu tiba-tiba bangun dan mencekik Umay. Sontak rumah jadi riuh. Pengantin yang bernama Leha itu mengamuk beberapa kali hendak menerjang Umay. Dia pembunuh, dia yang telah menumbalkan para pengantin, dia dalangnya, hardik Leha dengan suara berat dan serak. Umay menegang, tubuhnya mulai gemetar karena takut atas tudingan sosok yang merasuki Lena. Umay tidak henti mengusap leher. Sakit, jangan ditanya lagi, sebab cengkeraman Leha benar-benar kuat. Masih untung nyawa tidak melayang. Wanita itu masih dirasuki. Ia berteriak dan meracau menuding Umay sebagai pembunuh. Siapa yang pembunuh dan membunuh siapa? Salah seorang menanyai berusaha menguak tabir. Leha terus menunjuk-nunjuk Umay dengan sebutan kacung iblis. Semua pengantin yang meminta jasanya pasti akan jadi tumbal, termasuk aku. Tidakkah kalian sadar tentang isu kutukan pada wanita yang baru menikah? Itu bukan isu, tapi kenyataan, dan dia penyebabnya. Sosok yang merasuki Leha mengaku adalah salah satu korban tumbal dari jasa rias pengantin Tuk Ranu. Beberapa orang di sana seketika memandang tajam ke arah Umay. Kalau memang betul, berarti kita tidak bisa membiarkan wanita ini terus menumbalkan orang-orang. Teriakan itu mematik kemarahan. Luwai segera pergi menemui Tuk Ranu agar Umay tidak jadi bulan-bulanan keluarga pengantin. Aku tidak melakukan apapun, kalian asal tuduh. Dalam kekalutan dan ketakutan, Umay berusaha membela diri. Sungguh, ia hanya sendiri di sana. Utri pun belum siuman dari pingsannya. Tawa Leha melengking. Sumbang ia menertawai ketakutan yang nyata di wajah Umay. Wanita itu turut andil dalam ritual tumbal tuanya. Aku tidak. Jangan kau mengelak lagi. Paman Leha berteriak lantang. Saat itu juga ia melayangkan kepalan tangan ke wajah Umay. Jeritan Umay memenuhi ruangan. Sontak keadaan memanas bertambah kisruh. Keluarga pengantin pun lebih percaya pada sosok yang merasuki Leha. Tapi ada juga yang masih berpikir jernih, tidak ingin main hakim sendiri. Kita arak wanita ini keliling kampung, telanjangi dia. Tunggu. Perbuatan anarkis itu nyaris terjadi seandainya Tuk Ranu tidak datang tepat waktu. Melihat Tuk Ranu datang, Umay berlari dan berlindung di belakang wanita sepuh itu. Datuk ini dalang dari penumbalan itu. Mereka pun ikut menghakimi Tuk Ranu, tapi bukan Tuk Ranu namanya bila tidak bisa menepis semua tudingan. Keluar! Bentaknya pada sosok yang merasuki Leha. Hanya dibentak Tuk Ranu, sosok itu langsung keluar dari tubuh Leha, membuatnya terkulai pingsan. Lantas Tuk Ranu beralih pada para manusia anarkis di depannya. Kalian, tunjuknya satu-satu dengan muka geram. Matanya menyorot kemarahan yang sangat besar, seakan siap menelan orang-orang. Kenapa Tuk? Kau marah? Kami bukan asal menuduh, tapi arwah dari tumbal kau sendiri yang mengatakannya, hardik Paman Leha. Kalian memang orang-orang dungu. Sampai kiamat pun arwah orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi ke dunia. Jin makhluk paling pendusta. Percaya dengan ucapannya, sama saja kau tidak waras. Dengar, aku bisa memenjarakan kalian atas tuduhan yang tidak berdasar padaku dan juga main hakim sendiri pada asistenku. Orang yang tadi berkoar-koar menyulut amarah kontan terdiam. Mereka tidak berkutik dihardik balik oleh Tuk Ranu. Kalaulah pengantin mati setelah menikah, jangan menuduh yang bukan-bukan. Dia mati, memang sudah ajalnya. Hari itu Umay selamat dari amukan massa. Tuk Ranu pun membatalkan secara sepihak jasa meriasnya
dan sukarela mengembalikan seluruh uang yang telah dibayar. "Luai, kau kemasi semua barang-barangku hari ini juga," tegasnya. Tuan rumah hendak protes, tapi tidak bernyali melihat kemarahan yang masih kentara di wajah Tuk Ranu. Mereka pun akhirnya pasrah. "Tuk, Utri pingsan," lapor Umay sembari menunjuk Utri yang terbaring tidak sadarkan diri. Tuk Ranu mendekat, lalu menempelkan jari jempol di dahi Utri sembari menggumamkan jampi. Sejurus Utri pun tersadar. Ia kebingungan melihat suasana murung dan tampak kacau. Ia pula keheranan melihat Luai dan Umay memereteli pajangan yang ada di kamar pengantin dan pelaminan. "Kenapa tuh?" tanyanya kebingungan. "Sudahlah, malas awak menjelaskan. Kau pun tidak perlu tahu," balas Tuk Ranu. Utri tidak berani bertanya lagi. Ia kini membantu Umay dan Luai berkemas. "Ut, kenapa kau tiba-tiba pingsan?" tanya Umay pelan. "Tidak tahulah, tadi aku nampak lehat tajam sekali memandang makcik dari balik kaca. Sewaktu ingin menegur, tiba-tiba ada kilatan cahaya yang menusuk mata dan aku tidak tahu apa-apa lagi," ungkap Utri. Umay bergidik, tidak paham juga apa yang terjadi pada Utri. Mereka pun mempercepat pekerjaan agar pulang tidak kemalaman. Sebab bosan menunggu, Tuk Ranu meminta Luai untuk mengantarnya pulang lebih dulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.